Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ulil Albab. Sekarang ini kayaknya episode ke-7. Nah, kali ini tuh spesial sekali episodenya tuh karena Muki bahas tentang kemerdekaan. Banyak sekali orang tuh kayak berpikir, gimana kalau orang-orang pesantren tuh apa tidak merayakan gitu 17 Agustus? Tapi kayaknya tuh tidak ada acara khususnya anak santri dalam merayakan 17-an. So, sebelum banyak Kak berbincang-bincang, mau Kak dulu perkenalkan diriku sebagai host. Nama aku tuh Husnul Anissa atau teman-temanku biasa panggil Kak Husnul atau Cuno. Dan di sini ada nih juga temanku jadi narasumber. Mungkin bahas tentang bagaimana 17-annya ala anak santri. Langsung bisa aja disapa nih narasumber Tale. Ada Nandia. Halo Nandia. Halo kakak. Ada Fitra juga. Halo Fitra. Halo guys. Iya. Ya, perkenalkan dirimu dulu. Fitra mungkin Fitra. Oh saya. Uh-uh. Halo, nama saya Fitra. Saya kuliah di kampus swasta di Makassar, Universitas Islam Makassar. Kebetulan saya ambil jurusan farmasi, melincing dari Tondo sih. Wih, mantap. Iya. Lanjut teman yang satu, Nandia. Siap. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anandia Istika Putri. Kalau teman-teman di pondok itu biasa panggilnya Nandi, Nandia, bahkan Nandinai. Nah, saya salah satu personil dari Ulil Albab. Kuliah di salah satu kampus negeri di Palopo, yakni IAIN Palopo. Mantap. Bagaimana ini kabarmu Bagaimana Nandia? Saya kira dari Koma Samba kemarin. Nah, ya baru pulang di sana agenda 17 Agustus untuk masyarakat yang terdampak bencana. Oh, keren. Aman di bawah? Alhamdulillah aman. Wih, alhamdulillah. Nah itu apa namanya? Dari itu dari kampusmu atau kayak pada temanmu gini? Dari relawan kampus IAIN Palopo. Bergabung tuh kayak menyatu sama relawan-relawan dari kampus-kampus lain. Bahkan ada kampus dari Makassar, banyak dari Jawa. Bagus. Tapi tidak ada kalah seru 17 Agustus di pondok. Asik. Iya, paling seru tuh. Pokoknya paling kocak. Paling setelah 17 Agustus biasa hilang semua suaranya. Iya. Mayelil taruh. Tapi kalau bahas kan tentang 17-an anak pesantren tuh, apa yang paling mau ingat kalau misalkan tentang 17-an begitu kayak pertama kali orang bilang tentang 17-an. Apa yang paling mau ingat di pesantren dulu? Mulai dari Fitra. Aku banyak sekali. Nggak diingat semua jadi kita. Apalagi kalau saya sih kalau lebih suka acara malamnya di pondok. Kalau malam kan apalagi kalau anak-anak osis yang agendakan kan pasti jadi senang kayak begitu acara-acara malam. Maksudnya di luar kan tidak ada acara-acara begitu, hanya di pesantren orang dapat acara begitu kalau malam toh. Iya. Kalau di luar orang biasa kayak malam terakhir begitu Kalau kita setiap malam ada terus. Iya tiap malam ada dari malam 17 Agustus tuh jadi lebih terkesan begitu. Iya. Kalau Nandi ya? Sama ya. Sebenarnya tuh kalau yang paling teringat sekali tuh pasti ini acara-acara malamnya tuh yang kayak nyanyinya sama puisi berantainya. Tapi yang lebih seru sekalinya juga tuh pasti yang di lapangan yang kayak macam lomba bawa balon kaki tuh yang ditaruh dalam kaki kita. Terus aku Nanti yang paling sering ikut lomba.
Baik kalau olahraga. Iya. Pokoknya berkesan sekali, apalagi kalau yang kayak nengen siapa itu yang kayak gerak jalan tapi yang make up itu apa namanya? Yang kayak gembel-gembel. Iya. Barang kreasinya Yang kita. ala pejuang 17-an. Juang. Biasa paling itu kalau kakak kelas 3 SMA tuh anak-anak musik itu semua. Iyo. Kreatifnya toh. Iya. Tidak ada kalah kreatif yang anak-anak PMDS putrinya siap. Asik. Saya tuh kalau 17-an yang paling kuingat tuh apa upacara. Iya. Betul. Tuh terakhir upacara jadi apa? Jadi paduan suara. Wih. Kuingat sekali tuh tiap malam latihan apa? Latihan menyanyi. Iya, dipandu sama Ustadz Fahri. Iya. Tidak. Kayaknya salah satu kok juga kayaknya personel Paskibraka deh. Siapa? Kau? Kau cuma Ih, tidak. Masuk gerak jalan jika. Tidak pernah Oh. kesian. Apa aja sih itu? Oh iya. Saya kok udah mau sekali Kak, tapi saya yang tinggi. Iya, itu Mi. Jalan-jalan sih. Kita tim hore-hore. Iya. Hore-hore. Yang berteriak terus. Mana Betul. suaramu? Asik. Yel aku dulu nanti, Yel. Ayo selalu baik. Apa lagi teh? Yang Kakak. Ah, yang namanya Ulil Bapak. apa ya? Indah ku ingat. Pikun Mika bah. Iya, lama sekali nih. 3 tahun nih. 3 tahun ke 4 tahun, Miki. Yang pertama belum. 4 tahun setelah lulus. Tapi kesannya masih berkesan. Iya, nak. Kalau pas 17-an tuh langsung saya ingat itu yang foto tak depan kamar yang ada anak-anak pakai baju yang itu, Iya. kayak kostum. Pakai baju. Pakai kostum apa kok Fitra? Kang petani. Gimana itu petani begitu? Saya petani, Fitra petani. Iya, petani. Berkesan sekali itu yang 17 Agustus yang terakhir itu tak tuh yang dekor depan kamar yang kan kamar jajan semua tuh didekor deh, berkesan sekali tuh. Iya. Yang bikin itu apa? Yang bentuk pulau di dinding. Keren. Ganti-ganti mau foto saya dulu. Kau raja yang foto nanti. Mana ada foto kita dan Nandi. Iyo, setiap kak buka foto tuh, gimana fotonya Nandi tuh? Iya, fotonya Nandi. Ada foto. Nah, kalau 17-an itu lomba apa yang paling mau ingat? Yang paling berkesan sekali begitu ya kan dari SMP gitu ada terus kayak lomba-lomba 17-an. Nah, di antara semua lomba itu yang mana paling berkesan buat kalian? Dari Nandiami dulu. Apa saya yang enggak pernah Kak tidak ikut itu kalau malam tuh puisi berantainya pasti ikut Kak. Kalau siangnya tuh lomba apa nih? Selalu pasti mungkin. Andalan sekali. Enggak pernah kalpa itu. Tapi walaupun kalau bola tuh tak lempar sana sini enggak kena orang. Yang penting main, yang penting seru. Sama itu balon, goyang balon. Iya, goyang balon. Enggak pernah kayak kalpa ada terus Kak. Kalau kau saya ingat 17 itu pasti itu goyang balon ku ingat sama Sarna. Allah. Kalau Fitra ya? Kalau saya tuh itu namanya lomba olahraga jarang sekali aku ikuti karena malam makan gimana sih kayak aku karena kena bola jadi kalau lomba olahraga begitu ya. Tapi kalau acara malam
Ya, paling kan di situ juga aku ikuti puisi, ceramah, tahu ya, ada ceramah Dede, ceramah. Iya. Iya, itu bisa ya palingan puisi, ceramah, parodi itu sih. Kalau acara olahraga ada kayaknya sih. Pakai Pak. Iya, tim hore-hore ji kau Fitra. Nah, serius kadarinya SMP kayak jarang sekali ada mengikuti itu olahraga. Iya, Le. Mau disuruh goyang balon, badannya bongsor gitu. Sekali, Kak. Nggak cuma lari. Anak kalem-kalem Kak saya dulu Dede. Halah. Ya, kalem. Kalem, Dede. Bede. Iya, Dede. Apalagi tuh yang pas jadi OSIS itu tuh yang nggak bisa sekali kayak itu kalau menjual tak, deh. Yule, menjual. Seru sekali dia menjual. Nah Fitra sebagai di situ tukang masak. Ahlinya Salma itu ahlinya bukan sih itu Salma. Katanya dia sebagai. Tapi ada terus di situ. Entah kau bakar roti, bikin jasuke, ada terus kok. Salma juga gini, ambil S1 sama motor satu kan juga kan. Salma yang pergi pasar, yang bagian pokoknya pergi-pergi beli apa tuh dia terus. Kalau saya tim habiskan belanja makanan. Dipakai terus. Kalau ada dan dia kuliah tuh, pasti ada minum pesan. Makan Nomi lah, lagunya baru badannya. Tidak naik itu juga deh. Maksudnya di antara 17-an dari SMP gitu sampai SMA, yang mana yang paling berkesan gitu? Menurut kalian? Di SMA saya paling berkesan lah. Kenapa yang paling berkesan SMA? Karena tadi kayak momen-momen terakhir tak mau tinggalkan pondok begitu. Itu kayak dikasih suruh memang apa yang mau dilakukan, yang belum dilakukan. Kayak berkesan sekali lah. Kayak misalnya hal-hal yang kayak dulu tuh bagus kalau ada lomba ini, bagus nanti pas OSIS gitu, baru betul-betul dilaksanakan lomba yang mau diadakan nih. Nah, kalau Fitra yang paling berkesan 17-an yang mana? Kalau saya sih setiap akhir sekolah di kelas 3 SMP sama kelas 3 SMA itu berkesan sekali karena di situ kayak heboh-heboh tak begitu maksudnya. Kita yang jadi kuasa itu jadi tidak ada yang larang sih maksudnya. Kayak kita nih yang paling seru begitu ya karena kita nih yang paling tertinggi kelasnya toh jadi seru sekali gitu ya. Iya, karena kita kayak merasa merasa di atas nih begitu ya kelas 3 SMP di atas, kelas 3 SMA kita paling atas. Kan lagi larang-larang kita teriak kecuali pembina kampus. Iya sih. Apalagi kalau kayak lomba-lomba olahraga itu, seru sekali di pinggir lapangan berteriak, ya Allah, yel-yel. Sampai pas kelas 3 SMA pembimbing OSIS juga ikut. Seru. Iya. Iya, usus mari bahkan jadi juri, jadi wasit. Iya, Le. Saking terlalu bersemangat. Iya. Biar lagi jatuh kodong becek-becek tetap. Iya. Jatuh. Maju. Tidak yang seru juga itu tuh kalau waktu kelas 3 bagian putar musik, kan kita yang pilih musiknya tuh, wah seru sekali tuh. Pokoknya tidak ada bisa larang sih. Ya biar pemutar lewat dikasih putar kan dulu lagu-lagu Muslim. ada negara kalau ada itu lagunya Harris J. Iya. Peran itu kalau kami
lagu-lagu selawatan tuh pas udah pamutar, pas pergi pamutar boy ganti lagi. Ya. Nakal memang. Ganti lagu yang tidak, bukan selawat yang jelas. Apalagi kalau lagu bahasa Inggris. Wih. Woi. Karena kalau lomba tuh harus lagu-lagu yang bersemangat begitu. Kalau lokas juga putar musik. Iyo. Seru pokoknya. Seru deh. Masih mau kembali di pondok. Iya wah, ya juga. Tapi paling berkesan juga kalau 17-an tuh kalau pergi lihat teman tak gerak jalan. Seru juga itu, seru. Sampai toh nggak ditok izin apa kini biar bisa lolos izin. Banyak sekali itu kelas-kelasnya mau izin inilah. Mau ke pasar padahal ujung-ujungnya pilet temannya. Lebih menonton ya. Padahal itu kalau dipikir panas-panas siang-siang gitu. Ih, tapi demi mendukung. Ada tuh itu tujuan lainnya keluar sih sebenarnya biasa. Apa? Apa? Tapi kasihan sekarang di Pondok nggak ada 17 Agustus karena corona itu. Iyo. Tidak seru. Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan sekali. Tidak ada, karena kan pada pulang semua itu jadi. COVID kan. Bersyukur sekali Ki harusnya bisa Ki dapatkan. Saya kayak dulu tuh mungkin ada kayak hal-hal bagaimana di pesantren tuh, tapi tidak sampai Ki kayak yang betul-betul pulang selama ini tuh kayak adik-adik. Kayak ada pandemi begini. Iya, banyak kegiatan yang terlewatkan tuh yang tidak narasa. Iya. Kalau terkena ada opportunity dan lakukan kodong juga, padahal seluruhnya itu yang opportunity. Tapi ini 17-an baru-baru ada gak, kan Anandia tuh ke Masambang. Kau Fitra, apa kegiatan 17-anmu? Kita mah di rumah aja, hormat di rumah kan kita dong ke anak rumah-rumah kita. Ada sama sekali acara di sini juga di kompleks nggak ada, jadi ya di rumah saja. Iya, nggak ada kayak lomba-lomba anak-anak begitu. Nggak ada. Mungkin di sini orang semua kerja tak jadi. Pada begitu sih. Bendera tidak ada begitu. Iya. Iya. So, penting ya. Permainan tentang rumah tapi kan corona kok jadi gimana lah. Iya sih. Nah kalau Nandia penasaran Kak juga apa semua sih kegiatan-kegiatan 17-an di Masamba tuh? Apa merayakan lomba-lomba kecil gak atau sebenarnya tuh kalau di himbauan dari kampus itu tidak ada sih yang mempersiapkan di lomba, cuman mengikuti jadi kayak panitianya begitu. Yang palingan itu yang mengibarkan bendera sepanjang 75 meter. Di atas bukit di atas desa Rada. Jadi tuh dilihat itu tempat pengungsian semua sama tempat bencananya tuh dari atas. Membentangkan bendera semua 75 meter. Wah, kira. Oh berarti itu semua relawan Tapi tidak semua boleh naik di atas itu tuh karena kan bukitnya kan tidak terlalu luas. Jadi tidak sembarang naik, yang panitia aja. Dan alhamdulillah bisa salah satu ini juga ada di situ. Wih, asik. Walaupun cuma mengawal anak-anak kecil, kan ada juga anak kecil yang pegang bendera kecil-kecil toh. Itu yang dijaga satu-satu karena jangan sampai kita terjun ke bawah. Iyo, oh keren sekali tuh. Intinya kita bangga juga sama orang Masamba di support itu masih melakukan 17-an gitu. Nah betul. Semangatnya. Betul. Dengan orang yang misalnya kayak begini di sini kan tidak ada apa-apa, tapi mereka
maksudnya dengan misi support itu, tapi mereka masih cuma untuk 17-an. Iya betul. Apalagi tuh pas pandemi lagi, itu yang pas ada bencana aku dengar langsung kayak iya langsung kupikir astaga pas pandemi baru ada Allah memang ujian sekali. Mereka memang tetap sabar begitu. Iya. Waktu 17-an di sana tuh kayak banyak juga ide-ide keluar tuh, agenda apa, lomba apa tuh kayak yang pernah dilakukan di pondok mau disarankan untuk panitianya. Jadi kayak banyak kayak goyang balon, kayak lomba banyak lah, balap kelereng. Kan biasa yang lakukan warga-warga tuh. Iya. Tapi kalau aku ingat itu lomba-lomba di pesantren tuh sebenarnya yang kasih seru itu panitianya. Apalagi kalau goyang balon tuh langsung ke tengah-tengah itu panitia ikut tapi joget. Astaga. Seru. Ku ingat sekali yang paling ku ingat tuh Salma. Sering liu tiba-tiba tuh langsung turun pak joget. Goyangannya. Karena dia kan panitianya kan panitia segala panitia dia departemen pendidikan jadi mengahlinya dia. Iya. Tidak ada yang kalah sering. Apalagi kalau malam malam terakhir ya, malam pengumuman juara. Sudah pokoknya yang pengumuman di lapangan baku terakhir juara 1. Iya. Sampai-sampai kayak kita juga mau dapat juaranya, apalagi hadiahnya itu loh enggak unik, beda dari yang lain. Kalau orang-orang mungkin tuh mungkin hadiahnya kayak baju apa gitu. Kita ini kue tuh baru kayak kayak sapu pel. Iya, itu di departemen kebersihan, sapu pel. Hadiah terunik. Itu kan yang semangat. Kalau anak-anak luar mungkin tuh kalau 17-an dia kayak baju atau pokoknya yang maksudnya yang kayak bisa dipakai begitu ya. Kalau kita yang bisa dimakan. Makan sirup pokoknya. Sirup. Pokoknya. Yang paling aneh juga tuh yang malam parodi. Astaga di situ kayak dilihat. Sama lagi itu. Ya pokoknya itu parodi tuh pokoknya berkesan sekali tuh. Ngejar sakit itu santri kalau malam parodi keluar juga. Iya. Serius. Itu lagi. Yang paling gue ingat tuh parodi mulai waktu kelas 3. Ada kena dua ikut parodi. Ikut ke saya. Juara kak. Indang ya Allah. Ngakak sekali tuh bah. Unik-unik begitu ya. Parodi yang paling jago tuh yang kelas 3 SMA, kelas 3 SMP. Iyo. Kalau masih awal-awal kayak orang bikin parodi itu masih jaim-jaim. Yang kelas 3 SMP aja saya. Bagus sih. Masih santri baru. Iyo. Kalau kelas 3 nih, buah sampai penampilannya ya Allah, dikasih gila betul. Iya. Maksudnya kayak betul sampai kostumnya totalitas sekali. Sampai kostum, make up semua. Terlalu totalitas. Oh, apa yang buat apa yang merasa unik dari 17-annya anak santri? Yang pokoknya yang beda dari pesantren. Kalau saya sih yang teruniknya di pondok itu kalau 17-an kan hadiahnya lah unik sekali, hadiahnya kodong makanan. Kue 500. Orang kan biasa piala kak atau buku kapol. Kita makanan semakin juara 1 tuh semakin besar tumpukan kuenya. Kue sama gitu kan 500. Iya.
Kayak itu ayam mas. Iya. Iya Le, kalau yang di luar bukan begitu dia hadiahnya. Ada pasti jalannya. Oh. Kita makanan. Astaga. Terus apa yang mau harapkan dari 17-an tahun ini toh kan Indonesia kayak ke-75 nih. Kira-kira kayak apa maksudnya setelah ulang tahunnya ini tuh apa harapanmu untuk Indonesia sih? Iya. Kayaknya nanti kan aku jago deh. Oh, sebagai anak hukum dia, iya. Asik, karena hukum. Apa di kan banyak tuh yang bilang Indonesia semakin maju. Nah, maju dalam hal apa dulu ini? Apalagi kan pada saat di tahun ini banyak sekali ujian dari awal tahun, bahkan mau akhir tahun ini pun saja diuji negara toh. Jadi toh maju maksudnya pemimpinnya lagi yang dikasih lebih teratur dalam aturannya, dalam pemerintahannya. Jangan malah memperkaya diri sendiri, bukan memperkaya masyarakat Indonesianya, bukan mensejahterakan masyarakat Indonesianya. Dalam hal seperti itu sih, kalau misalkan keadilannya adil sih, itu kan adil nggak bisa ditentukan adil seberapa banyak. Iya. Dan nggak bisa diukur. Apalagi nggak bisa diukur. Dan kalau melihat Indonesia di umur 75 tahun ini, ya harapannya semoga ke depannya semakin lebih baik lagi. Setelah ini semoga tidak ada lagi musibah-musibah ataupun kayak kejadian COVID-19 ini toh. Amin. Semoga Indonesia lebih terarah dan dari yang negara yang berkembang menjadi negara yang maju, betul. Asik, mantap. Mantap anak hukum. lanjut Citra. Harapanmu untuk Indonesia tercinta, asik. Apa sih kalau intinya sistem dalamnya menjadi seperti itu begitu. Karena kalau misalnya sistem dalamnya saja tidak bagus, bagaimana orang-orangnya mau bagus toh? Sekarang begitu bukan Allah namanya juga orang-orang dalam, mesti orang-orang dalam bermain begitu. Sekarang bilang bahasanya orang kalau mungkin begitu kalau ada orang dalam tak susah begitu. Iya betul. Di positif saja begitu. Itu semua sistem yang ada begitu. Kalau misalnya dari pemerintahnya saja sudah tidak bagus cara mengatur mau maju begitu. Kalau dari pemerintahnya saja bagus. Apalagi maksudnya juga kalau dari segi kesehatan itu banyak sekali orang-orang yang kurang sekali, misalnya dari mau berobat begini tapi kurang biaya, maksudnya saya tuh gratiskan bagi mereka yang kurang mampu begitu toh. Nah, betul. Apalagi nih BPJS mau ditinggikan. Naik nih. Harganya naik, jadinya bagaimana nih kalau orang yang kurang mampu mau berobat begitu, apalagi tes COVID dibayar lagi, maksudku ya siapa sih yang mau kena COVID ini jangan lagi dibayar gitu. Gratis itu masalah paling utama tahu itu juga kesehatan. Iya betul. Kesehatannya. Iya, aku tidak ada yang mau begitu, cuman orang dalamnya lagi bermain sistem lagi di dalam, jadi semuanya serba salah kan, mesti periksa satu sudah tidak sering sekali periksa, jadi tidak usah nih. Iya betul. Ya harus kedepannya harus nih dihilangkan orang dalam. Iya maksudnya kurangi lah. Setidaknya iya. Apalagi yang butuh uang negara cuman kurangi, jangan kan lebih dibebankan begitu. Apalagi kan butuh COVID sekarang jadi serba ekonomi kurang. Betul. Apalagi katanya tuh mau kayak krisis begitu Le. Krisis ekonomi. Iya. Betul. Sekarang saja dirasakan sekali kita saja yang
Maksudnya wilayah yang zona hijau pun saja terasa sekali dampaknya toh. Mm-mm. Iya. Memang tidak, kalau secara kesehatan tidak terlalu begitu ya, karena kan masih zona hijau tuh, tapi secara ekonomi tuh, wih, terasa sekali. Terasa sekali. Mm-mm. Sekarang orang banyak di PHK. Susah. Jangan orang yang sudah kaya ditambah kaya lagi jadi Iya. jadinya bagaimana? Curi yang tidak ada. Anu juga semoga tuh kayak masyarakatnya Indonesia tuh kayak apa lah, punya jiwa-jiwa yang mau berusaha begitu ya, karena Cuman nggak ada salahnya kita mengingatkan. iyo saling mengingatkan toh. Iya, hak mereka sih ya, hak. Tapi Oh, yang namanya manusia kan harus saling mengingatkan. asik. Iya. Kira-kira ada gak lagi yang mau disampaikan gitu ya dari kalian berdua, asik, tentang 17-annya anak santri? Kan mau ditutup ini tuh berapa menit nih? Setengah jam nih. Tidak terasa. Soalnya setelah COVID-19 17 Agustus tahun depannya lagi di pondok semakin lebih kreatif lagi santri-santrinya lah. Semakin lebih banyak lagi kayak item-item lomba yang adakan supaya lebih menarik lagi para orang-orang tua santri untuk kasih masuk lagi anaknya kah, keluarganya kah lagi di pondok gitu lah. Iya, betul. Kalau kau, Fitra? Kalau saya sih tetap pertahankanlah sistemnya pun dan kita aplikasikan. Maksudnya orang kan melihat pondok ini kita alhamdulillah kayak bagus gitu juga. Jadi mudah-mudahan pondok tetap mempertahankan semuanya. Maksudnya nanti juga yang jadi kasihan juga kan yang sekarang anak OSIS tidak rasakan jadi anak OSIS. Jadi maksudnya yang jadi OSIS untuk selanjutnya mudah-mudahan sistemnya bagus, bikin pesantren maju. Jadi kami datanya pesantren itu bagus ya, tergantung dari ofisnya toh. Jadi dan juga bagus, sistemnya bagus, temennya bagus, sehingga pesantren bisa tambah maju. Amin. Ya, semoga khas 17-annya pesantren tidak hilang. Meskipun toh nanti kan akan berkembang terus ini toh pesantren tak. Semoga tuh ciri khas 17-annya tidak hilang gitu, keseruannya. Pokoknya hal-hal yang menarik, terutama hadiah yang unik. Oke, kayaknya sampai sini dulu podcast tak toh. Lami kita berbincang-bincang. Makasih Nandi, Fitra sudah meluangkan waktunya. Asik. Yang tersayang. Sama-sama. Ya. Kalau begitu, makasih yang sudah mendengarkan juga episode spesial tentang kemerdekaan. Semoga teman-teman semua suka dan bisa menginspirasi. Oke. Saya Husnul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.